Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama dengan saya, Ricky Elfran, lewat firman Tuhan yang akan kami bagikan di Jemaat Cepu, baik pagi maupun sore hari. Dan semoga lewat firman Tuhan yang akan kami bagikan ini bisa membantu kita memiliki kehidupan rohani yang terus bertumbuh dan selalu mau dekat dengan Tuhan. Nah, untuk saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Kecanduan Roh Setan. Kira-kira seperti apakah kecanduan roh setan ini? Sejak masa kecil saya tinggal di sebuah perkampungan, dan di desa ini mereka mempercayai suatu kebiasaan bahwa ketika orang hamil atau khususnya anak-anak keluar berpergian di siang hari di matahari yang begitu terik, mereka harus selalu menggunakan paku di badan mereka atau membawa paku di tubuh mereka, ataupun paniti atau apapun bahasanya itu ya. Nah, mereka akan selalu membawa itu agar mereka terhindar dari roh-roh jahat, sehingga anak-anak ini bisa bebas, atau orang hamil. Begitupun dengan tengah malam ya. Ketika malam sebelum mereka pergi kemanapun, mereka harus selalu membawa paku itu di kepala mereka, atau paneti itu di baju mereka. Oke? Jadi dengan ini maka orang-orang merasa bahwa mereka terlepas dari roh jahat, atau roh jahat itu tidak akan mendekat dengan mereka. Nah, apakah demikian? Yang dilakukan oleh mereka ini benar atau tidak? Satu hal yang saya pelajari dari dalam Alkitab adalah ketika kita membaca Alkitab kita, Alkitab memberitahukan sebuah informasi bahwa saat manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian ada sifat-sifat asli yang dibawa keluar oleh manusia itu keluar dari Taman Eden. Nah, mari coba kita membaca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang kedua ya. Pasal yang ketiga ya. Ayat yang ke-8 dan seterusnya. Nah, Alkitab mengatakan seperti ini. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Alkitab sementara memberitahukan saat itu ketika manusia merasa dirinya telanjang, maka sifat apa yang mereka miliki? Ketakutan. Ketika mereka takut, mereka lari bersembunyi dari siapa? Dari Tuhan. Nah, ketakutan inilah yang akhirnya terbawa terus hingga zaman kita saat ini. Ada juga hal-hal yang lain yang dibawa keluar dari Taman Eden saat itu, sifat yang lain. Kalau kita baca ayat selanjutnya dibilang, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan ya. Jadi sifat tambahan yang dibawa keluar dari Taman Eden adalah apa? Saling menuduh. Istri yang kau berikan ini ya Tuhan, gara-gara dia saya berdosa. Ya, karena memang kadang-kadang mau dibilang mau bagaimanapun, wanita ini selalu benar. Wanita nggak pernah salah. Kata orang begitu, saya nggak tahu apakah benar atau tidak. Ya, kata orang katanya wanita selalu. Tapi memang terbukti juga, karena buah yang ada di Taman Eden, ya, buah yang ada di Taman Eden disalahkan sama Tuhan, tapi dibenarkan sama sang wanita ini. Tapi semoga teori ini salah ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita ya. Kita lanjut. Salah satu sifat yang dibawa keluar dari Taman Eden adalah ketakutan, saling menuduh, kemudian apa? Ya, sudah mulai hilang kepercayaan satu dengan yang lain. Yang satu nggak mau percaya yang satunya ya. Jadi mereka saling menuduh oleh karena tidak mau percaya yang satunya, rasa kurang percaya
yang tinggi ya, hilang. Oke, itu penyebab dari dosa. Namun yang saya ingin garis bawahi di sini adalah rasa takut. Rasa takut. Bahkan ada teori yang paling dahsyat adalah ketika manusia takut terhadap setan. Saya nggak tahu. Coba kita mari kita coba berpikir logis. Kenapa manusia takut terhadap setan? Apakah karena setan itu serem? Atau karena dia tiba-tiba muncul di depan kita dan kita merasa sesuatu yang mustahil itu terjadi? Padahal saudara-saudara, yang sebenarnya kita ini sama-sama ciptaan. Setan diciptakan sama Tuhan, saudara dan saya juga diciptakan sama Tuhan. Namun kira-kira apa yang membuat kita sering takut terhadap setan? Bahkan kita membuat teori-teori yang baru dan mempercayai teori-teori yang aneh, bahwa ketika saudara memegang paku atau memegang apapun itu besi di badan saudara maka setan itu pergi. Apakah demikian? Ya, ada satu kisah. Ada satu orang yang begitu luar biasa. Dia ketika bertemu dengan seseorang yang sementara kerasukan setan, maka setan takut terhadap dirinya. Orang ini belum berkata apapun, setan itu sudah lebih dahulu berkata. Dia berteriak dan bahkan setan itu keluar dari orang itu saat itu juga. Kira-kira apa yang membuat setan itu takut terhadap orang tersebut, dan siapakah dia? Mari kita membaca Alkitab kita. Di dalam Lukas 4 ayat 34 Alkitab mengatakan, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, ya, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Ya, alasan yang paling tepat kenapa mungkin kita takut sama setan, oleh karena setan terus menyakiti kita. Jadi ya mungkin normal lah kita takut sama setan. Tetapi yang paling tidak normal adalah ketika seorang manusia bertemu dengan setan dan setan ini takut terhadap manusia itu. Saya pikir memang itu tidak normal. Karena normalnya adalah manusia ini selalu takut sama setan. Namun kenapa setan takut terhadap Yesus? Dan dia keluar daripada orang itu. Bahkan ketika Yesus sebelum berbicara atau berkata-kata apapun, setan ini sudah terlebih dahulu berkata-kata. Seolah-olah dia begitu takjub kepada Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus saat itu adalah seorang manusia. Dia memiliki kelemahan yang sama seperti kita. Namun kenapa? Apa rahasianya Yesus sehingga setan takut, takjub kepadanya? Kira-kira apa yang membuat setan takut terhadap Yesus? Ini adalah salah satu rahasia. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia membangun hubungan yang baik dengan Bapaknya. Dia memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Dengan berdoa dengan tekun, dia membangun hubungan yang baik dengan Bapaknya di surga. Setiap pagi dia datang pada Tuhan, sehingga setiap perjalanannya hanya ada Tuhan yang ada dalam hatinya. Dia membiarkan Tuhan tinggal di dalam hatinya. Dia tidak pernah mengizinkan setan itu ada dan tinggal di hatinya. Dia selalu membiarkan Bapaknya yang ada di hatinya. Sehingga ketika setan melihatnya, setan penuh dengan ketakutan, gemetaran berhadapan dengan Yesus. Oleh karena Roh Allah, oleh karena Tuhan selalu ada di hatinya.
Dan ketika seorang manusia takut pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, maka hal yang sama akan terjadi kepada orang tersebut. Setan tidak pernah bisa menjamah orang tersebut. Kita tidak takut sama setan, tapi setan akan takut sama kita. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan selalu ada di hati kita. Jadi, gunakanlah waktumu dengan baik setiap pagi dan malam. Gunakanlah waktu yang ada untuk datang